Silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu. Nah, sudah hampir 2 minggu kita melakukan social distancing ya, di rumah saja. Nah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kondisi bisa normal kembali. Namun seperti itu, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Semoga kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan sebuah gap penelitian. Ya, sebelumnya saya sudah sempat membuat video bagaimana membuat satu latar belakang penelitian yang memang itu didasari ada masalah. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan masalah itu ya, yang sering juga disebut sebagai gap penelitian. Namun sebelum itu saya akan memberikan satu pengumuman khusus bagi pemenang giveaway buku ini, buku Mahir Menguasai SPSS. Setelah saya lihat dan saya nilai, pemenang giveaway buku Mahir Menguasai SPSS ini dimenangkan oleh saudara Afrizal. Selamat kepada saudara Afrizal. Nanti kami akan kontak Anda. Silahkan kirim alamat untuk pengiriman buku ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut juga giveaway, nanti saya akan sertakan link di deskripsi. Atau misalnya nggak mau ribet ikutan giveaway karena banyak syaratnya, ya silahkan juga langsung beli, dan link pembeliannya bisa diklik dan saya akan cantumkan di link deskripsi juga, buku Mahir Menguasai SPSS. Oke. Nah, kita bicara mengenai masalah penelitian, atau kita sering juga sebut sebagai gap research ya, gap penelitian. Nah, apa itu gap research? Gap research ini merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan adanya penyimpangan atau a statement of deviation antara harapan dan kenyataan. Jadi ada penyimpangan, ada gap antara harapan dan kenyataan. Nah, gap penelitian ini sangat penting sekali dimunculkan saat kita akan melakukan penelitian. Itu yang akan menjadi pentingnya penelitian kita itu didasarkan atas masalah atau gap penelitian, sehingga ini berperan bagi berperan sebagai pengarah untuk seorang peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Nah, seperti itu, sehingga penelitian teman-teman ini harus memunculkan satu gap penelitian atau masalah penelitian. Sebelumnya sudah saya singgung juga di video cara membuat latar belakang penelitian yang baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber gap penelitian itu bisa dari mana saja. Nah, ada tiga sumber penelitian. Maaf, ada 3 sumber gap penelitian. Yang pertama, empirical gap. Ini kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan kita. Nah, itu disebut empirical gap. Contoh, kita akan meneliti sebuah keputusan pembelian contohnya ya. Tentu yang berkaitan dengan masalah itu adalah mengenai keputusan pembelian. Kita lihat kenapa kita meneliti keputusan pembelian ini. Oh, ternyata ada masalah penjualan di perusahaan itu selalu turun. Nah, itu kan adanya fenomena penjualannya turun. Sehingga bukti empiris yang harus kita sampaikan kenapa penelitian mengenai keputusan pembelian ini penting adalah laporan penjualan. Ya, contohnya seperti itu.
kita lihat harapan perusahaan tersebut penjualan berapa. Contoh, harapan di tahun 2019 penjualannya sekian atau taruhlah 5 miliar. Ternyata kenyataannya hanya tercapai 2 miliar. Nah, itu kan gap. Itu masalah penelitian. Nah, ini bisa disebut dengan empirical gap. Ya, kita memunculkan berdasarkan fenomena atau pengamatan kita. Nah, itu yang pertama, empirical gap. Lalu selanjutnya ada yang disebut sebagai research gap. Ya, research gap. Research gap ini merupakan celah atau gap penelitian yang kita bisa masuki. Ini biasanya kita melihat penelitian-penelitian terdahulu. Nah, untuk memunculkan ini, untuk melihat celah penelitian, kita bisa melihat penelitian-penelitian dahulu yang misalnya hasil dari penelitian tersebut kontroversi. Ya, contoh, peneliti A menyebutkan bahwa X berpengaruh positif terhadap Y. Lalu kita menemukan lagi penelitian sejenis dengan hasil yang berbeda. Taruhlah penelitian B, dia mengatakan bahwa X berpengaruh negatif. Peneliti A mengatakan berpengaruh positif, penelitian B mengatakan berpengaruh negatif. Nah, itu ada kontroversi, itu adalah gap penelitian juga. Kita bisa angkat dan kita lakukan penelitian kembali, ya. Itu temuan kontroversial atau penelitian terdahulu menyisakan kelemahan-kelemahan atau keterbatasan dari penelitian terdahulu, lalu kita lakukan lagi penelitian itu dengan menyempurnakan penelitian terdahulu. Itu gap penelitian juga. Bisa juga hipotesis penelitian terdahulu belum terjawab, lalu kita adakan penelitian lagi berdasarkan itu, bisa diangkat juga. Ya, itu yang kedua, gap research. Research gap. Pertama empirical gap, yang kedua research gap. Lalu yang ketiga adalah theoretical gap. Nah, ini merupakan satu kesenjangan atau ketidakmampuan teori dalam menjelaskan sebuah fenomena. Jadi, antara teori dengan kenyataan berbeda. Nah, bahasa sederhananya adalah teori yang disampaikan ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Kita lihat misalnya ada teori tentang trade-off, ya. Itu teori Myers 2001. Di sana dijelaskan bahwa perusahaan itu akan berhutang sampai tingkat tertentu di mana penghematan pajak dari hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Ya, jadi itu teori trade-off gitu ya. Nah, implikasinya adalah perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan berusaha meningkatkan hutang agar pajak yang dikeluarkan semakin kecil. Itu implikasi dari teori trade-off tadi ya. Jadi kalau perusahaan itu punya profit yang tinggi, mereka akan berusaha meningkatkan hutangnya untuk mengurangi pajak. Itu sesuai teorinya si Myers itu. Nah, fakta yang terjadi, perusahaan dengan profit yang tinggi itu mempunyai rasio hutang yang rendah, ya. Jadi faktanya perusahaan yang punya profit tinggi itu mempunyai rasio hutang yang rendah. Ini tidak sesuai dengan teori yang tadi. Profitabilitas tinggi, si perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan hutang karena untuk mengurangi pajak. Tapi nyatanya perusahaan dengan profitabilitas tinggi ini mempunyai rasio hutang yang rendah. Maka dari itu
terdapat satu ketidaksesuaian antara teori dan fakta. Nah, itu bisa kita angkat menjadi bahan penelitian kita. Nah, itu saja gap riset, sumber-sumber masalah. Yang pertama, saya ulangi lagi, empirical gap. Yang kedua, riset gap. Yang ketiga, theoretical gap. Nah, dari tiga ini teman-teman silahkan rumuskan. Ingin memunculkan masalah, dilihat dari sisi yang mana. Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.